Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Azim Nazaranas dengan NIM akhir 3067. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal live coding nomor 2 dengan judul mencari buku di perpustakaan digital. Di sini kita punya studi kasus, yaitu sebuah perpustakaan digital menyimpan daftar ID buku yang sudah terurut secara menaik. Karena jumlah buku yang sangat banyak, pencarian manual satu persatu akan memakan waktu terlalu lama. Dan sebagai sistem pencari, tugasmu adalah menemukan posisi sebuah buku berdasarkan ID target dengan cara yang efisien. Gunakan metode binary search, yaitu teknik pencarian dengan cara membagi ruang pencarian menjadi 2 setiap langkahnya. Jadi di sini kita punya satu studi kasus, yaitu perpustakaan digital. Nah, si perpustakaan ini yaitu menyimpan daftar ID buku yang sudah terurut secara menaik, dan di sini catatannya yaitu terurut secara menaik. Jadi data buku yang disimpan perpustakaan itu yaitu turut secara menaik gitu. Jadi dari yang paling kecil ke yang terakhir yang paling besar. Oke. Di sini yaitu kita harus menemukan posisi sebuah buku berdasarkan ID target, berdasarkan ID-nya. Gunakan metode binary search. Jadi metode binary search yaitu simpelnya yaitu bakalan membagi 2, terus dia bakal ngebandingin si targetnya ini ke nilai tengah-tengahnya gitu. Nah, kalau misalkan dia itu nggak cocok sama nilai tengahnya, misal dia itu nggak sama nilai tengah, nah dia itu bakal nyari ke yang paling kecil dan ke yang paling besar. Contoh di sini kita punya misalkan 10 buku gitu. Nah, ID-nya itu misal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu ID-nya. Itu kan dia sudah terurut secara menaik gitu kan. Nah, kita cari contoh 7. Targetnya itu 7 gitu. ID targetnya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu membagi menjadi 2, terus ngecek ID targetnya dengan nilai yang di tengah-tengah. Jadi kita bagi 2, terus nilai tengah-tengah di antara 2 itu bakal dibandingin sama ID-nya. Kalau misalkan sama yang kita cari gitu, misal kebetulan nih 1 sampai 10 kita cari nomor 5. Nah, ketika 1 sampai 10 itu dibagi menjadi 2, kan yang tengahnya kan 5. Terus dia ngebandingin nomor targetnya sama nilai tengahnya sama ID target. Ternyata sama gitu. Berarti ya udah ketemu. Terus kalau misalkan nggak sama gimana? Misal kita cari nomor 7. Tadi kan tengahnya kan 5. Terus kita bandingin si 7 ini, si target 7 ini sama nilai tengah. Nilai tengahnya 5. Oh, ternyata si targetnya ini dia itu lebih besar daripada nilai tengah. Jadi si programnya ini dia bakal mencari nilai ke kanan. Jadi 7 kan lebih besar di kanan, lebih besar dari 5, otomatis dia kan posisinya di kanan. Nah, programnya ini dia bakal nyari ke kanan sampai dia itu ketemu. Jadi dia bakal nyari 5 sampai 10 itu, dia nanti bagi 2, ambil tengahnya, bandingin lagi. Misal nggak ketemu, terus nggak ketemu itu arahnya ke kanan apa ke kiri. Kalau misalkan ternyata sama tengahnya itu dia ke kiri, Pak. Jadi dia bakal kebagi 2 sisi kirinya itu, terus bandingin lagi tengah sama targetnya, terus kanan sama kiri mana yang benar gitu. Nah, pokoknya gitulah ya. Dan di sini kita dikasih batasan, yaitu 1 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 100.000. N itu apa? Itu nanti nilai bukunya berapa gitu. Jadi
misal bukunya 10 ya, kita masukin n-nya itu 10. Di sini batasannya itu 1 sampai 100.000. Dan di sini kita dikasih batasan juga, yaitu indeks arraynya. Dan di sini catatannya yaitu terurut menaik. Jadi kalau misalkan datanya itu enggak terurut secara menaik, yaitu dari kecil ke besar, maka dia programnya binary search ini dia itu nggak bakalan bisa nemuin gitu. Soalnya nilainya acak. Dia itu ngambil nilai tengah. Kalau misalkan nilainya misal 20 tuh ada di kiri, terus 10 tuh ada di kanan gitu. Nah, dia itu nggak bakalan bisa nyari si nilai 20 ini. Karena apa? Karena logikanya 20 itu ada di kanan, jadi dia bakal nyari ke kanan, nggak ada. Padahal 20 ada di kiri. Nah, itu dia nggak bakal bekerja gitu, binary search. Jadi harus terus menaik. Jadi kalau misalkan belum terus menaik, harus dirutin dulu pakai program source yang sebelumnya quick sort sama merge sort itu. Di sini ada langkah atau ketentuan. Itu langkahnya itu mengambil nilai tengah, terus membandingkan array tengah dengan target. Kalau sama ditemuin, kalau targetnya lebih kecil, dia itu bakal nyari yang bagian kiri. Jadi dia bakal ngulangin lagi langkah yang sama, tapi fokusnya itu sih ke bagian yang kiri aja gitu. Yang kanan dia nggak peduliin, karena nggak mungkin nilai yang dicari itu ada di sebelah kanan, karena udah dibandingin tadi sama nilai tengah. Oh, ternyata tengahnya itu lebih besar, itu berarti kan otomatis jadi kiri. Nah, yang kanan itu nggak dipeduliin. Dan di sini juga kebalikannya, kalau dia itu lebih besar maka dia nyari bagian kanan. Nah, yang kiri tidak dipeduliin gitu guys. Dia bakal ngulangin sampai ditemukan. Kalau nggak ditemuin, dia akan di sini menampilin -1. Di sini contohnya itu ada 7 data, yaitu ini n-nya itu 7, terus ini ID-nya ini udah urut, terus ini targetnya. Terus kalau ketemu dia bakal ngeluarin indeks dari bukunya. Jadi di sini kan dia 7 ada di indeks ketiga, jadi dia bakal ngeluarin 7 ini ada di indeks berapa? Indeks ketiga. Kalau dari studi kasusnya ya buku ID 7 ini dia ada di nomor rak 3 gitu. Nomor rak 3 di sini. Nah, jika ditemukan tambahkan indeks 0 base. Jika tidak ditemukan tambahkan -1. Oke, jadi kita bakal langsung pindah ke codingan kita, yaitu tentang binary search. Di sini seperti pada umumnya library-nya yaitu IOStream. Alhamdulillah kita input IOStream. Terus kita pakai vektor. Kenapa kok pakai vektor? Karena harus pakai vektor, kalau enggak ya nggak bisa nanti. Terus kita bikin in main buat struktur awalnya. Kita masukin, kita simpan dulu berapa data buku gitu. Contoh pakai yang tadi ya, pakai n tadi, in n. Terus kita masukin sin. Terus kita bakalan habis masukin jumlah bukunya, kita masukin ID-nya. Caranya pakai perulangan, itu pakai for. Sini kita panggil vektornya,
vektor in vektor in array n. Oke. Terus kita pakai perulangan for integer i, kita mulai dari 0, terus i booleannya yaitu kurang dari n, terus i plus, terus kita masukin array-nya, bukan ID-nya, ID bukunya. Jadi di sini kita bakal pakai array i-nya. Oke. Terus habis kita masukin array-nya atau ID-nya tadi, ID dari data buku N ini, kita bakal masukin si targetnya. Jadi kita pakai target sin target ini si sin out di buku. Oke. Nah, di sini dia bakal nyimpen nilai target dan bakal mencari gitu. Habis ini sekarang kita cari fungsi buat nyari si data buku berjumlah n ini dengan ID yang udah dimasukin tadi. Apakah target ini tuh ada di salah satu ID yang tersedia. Jadi di sini kita bikin fungsi integer cari buku, terus kita masukin parameternya, kita masukin argumennya vektor ini tadi pakai pointer array. Ini biar dia itu merujuk ke alamat si array-nya atau si kumpulan data bukunya. Terus kita masukin n, terus kita bawa nilai targetnya juga. Vektor ini astaga udah. Oke. Di sini kita tentuin, karena tadi itu konsepnya membagi menjadi dua gitu. Nah, kita perlu sesuatu wadah buat nyimpen si bilangan yang kanan atau kiri tadi itu. Kita pakai in lagi, integer, kita simpen nilai yang kiri, kita pakai left, in left sama dengan in right sama dengan jumlah dari buahnya. Terus kita kurangi 1, karena kalau misalkan buahnya 10 pasti indeks yang paling kanan itu dia mentoknya kan 9 gitu. Jadi kita harus kurangi 1 sini. Terus kita bakal cari pakai perulangan. Aku mau pakai while di sini. Jadi kan tadi kan harus kayak dipecah jadi 2, terus dia nentuin dia itu lebih besar apa lebih kecil. Kalau misalkan lebih besar berarti dia ke kiri gitu. Nah,
Kalau ke kiri kan dia nanti bakal dipecah dua lagi. Nah di situ kita perlu perulangan while door. Kita cek jikalau left atau nilai kiri yaitu kurang dari sama dengan sebelah kanan. Terus di sini kita bakal nentuin nilai tengahnya dulu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau dia itu pertama kali kan dia bakal nentuin dia itu bakal ke kanan atau ke kiri gitu. Nah kita kasih wadah buat nampung nilai si tengahnya. Kita pakai inmit. Kita kasih nama variabel mid. Terus dia didapat dari kiri dan kanan itu ditambah. Terus hasilnya dibagi 2. Setelah dia nemuin nilai tengah, dia cek apakah nilai tengah, apakah array data itu dengan nilai tengah, data nilai tengah itu sama kayak target yang dicari. Kalau misalkan sama, langsung aja dibalikin nilainya, yaitu return mid-nya tadi, return mid. Jadi kayak contoh, misal 5 gitu. Nah dari 10 data kita cari ID nomor 5. Wah ternyata habis dibagi kan yang tengahnya itu kan 5. Ya udah, dia bakal langsung ngeluarin si nilai 5 itu. Gimana kalau enggak, kalau ke kiri atau ke kanan gitu, kalau enggak sama target? Nah di sini kita pakai else if. If target kurang dari array mid. Ini buat kalau misalkan si targetnya ini tuh dia lebih kecil dari nilai tengah. Jadi kalau dia lebih kecil, misal di 3 kan lebih kecil dari 5, nah dia tuh bakal nyari ke kiri itu. Di sini dia bakal nyari ke kiri. Caranya gimana? Caranya dengan nilai yang kanan itu dikurangi 1. Kan kita punya 2 bagian kan, habis 10 itu kita bagi kan jadi 2 bagian, yaitu 1 sampai 5 sama 6 sampai 10. Nah buat batas yang paling kanan itu kita pakai mid dikurangi 1. Jadi kan sisi kiri kan dia punya batas paling kanan itu 5. Nah sedangkan si tengahnya ini tuh 5, jadi batasnya tuh di sini, dia bakal dikurangi 1. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan sisi kiri. Nah sisi kiri kan dia paling kanan itu kan 5 gitu. Jadi yang paling kanan itu kita bakal dapat nilainya itu dikurangi 1. Nah dia cuman dapat nilai yang baru itu 1 sampai 4 gitu. Terus habis itu dia bakal balik lagi di sini, dicek lagi, terus ketemu apa enggak, terus masuk ke ini, ke sini apa ke sini gitu. Jadi dia bakal ngulang terus sama while-nya ini. Terus kalau yang sisi kanan tinggal kita tulis aja else, terus left. Ini kebalikannya yang sisi kiri, yang left, yaitu mid
tambah 1 gitu. Aduh, nah sisi kiri ditambah 1 itu kan kita punya nilai gini kan 10. Nah itu kan yang paling kanan dia kan 10, terus yang paling kiri kan 6. Kita ambil batasnya paling kiri yaitu 5 ditambah 1 yaitu 6. Jadi nanti dia bakal balik lagi mulai dari 6 sampai ke 10. Dia bakal balik lagi di sini, dicek, terus dicek lagi di sini sama apa enggak nilai tengahnya ini 8 sama apa enggak. Kalau enggak ya cek lagi di sini, terus cek lagi di LC ini gitu. Dia bakal muter terus, min 1 minus 1 min 1 plus 1 plus 1 plus 1 gitu terus, guys. Dan ya ini dia apa saja. Terus kalau misalkan ini nggak ketemu gimana gitu, kalau nggak ketemu ya kita kasih sesuai soal tadi itu return min 1. Kita tes dulu apakah si ininya ini, cari bukunya ini dia bakal benar-benar nyari sesuai target apa enggak gitu. Kita kasih ke plus apa namanya tuh, binary sesuai nama file cpp-min-o binary search, terus kita panggil actionnya itu binary search r. Binary search rch touch x. Loh, apa ini Ci? Bentar ya Pak. Oh, kita belum pindah. Sabar guys. Kita di mana? Di praktikum. Oke. Nah. Oke. Kita masukin misal 10 udah 10. Terus masukin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ID bukunya kita cari misal 2 3 ada 3 enggak. Oh, kita belum panggil fungsinya. Jadi di sini habis kita masukin targetnya, kita panggil fungsinya, guys. Kita panggil fungsinya. Jadi gini. Cara manggil fungsinya itu kita pakai co. Kan tadi dia tuh kan nge-return kan. Di sini kita dia nge-return. Nah, kita co aja di sini. Nama fungsinya beserta parameternya. Jadi kan di sini kita masukin argumennya itu n. Apa nggak usah pakai in ya? N. Nggak usah nggak sih? Kan dia bakal langsung array. Kayaknya enggak. Kita coba dulu dah. Terus target gitu. Terus cuma gini. Bisa nggak? Not cons qualified. Then array and array. Kamu nggak mau? Cuman gara-gara kebalik doang sih. Oke, di sini kita udah panggil beserta parameternya. Itu dari array-nya, dari argumennya maksudnya. Itu array-nya atau data ID bukunya, terus jumlah bukunya, terus targetnya mau dicari.
jangan lupa kita kasih return 0. Kita coba jalanin. Kita cari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ID bukunya 3. Nah, aduh nggak kelihatan. Nah, ID buku ini apa sih? Error. Nah, ID buku ini dia itu bakal nampilin indeksnya. Jadi di sini ID buku ini kan yang dicari 3, dia bakal nampilin 3 ini dia ada di indeks berapa atau di rak berapa bukunya. Ada di rak 2 itu 1 itu 0, 2 itu 1, 3 itu 2, dikasih nilai 2. Aduh oke. Apa sih? Nah, terus gimana kalau misalkan nggak ketemu gitu? Bentar, ini kita copy dulu datanya. Oke. 10. Misalnya aku mau nyari 11 loh, dia bakal ngasilin indeks ke 10. Kok bisa 09? Emang kita ada nomor 10? Kita coba lagi ya. 10. Ini datanya. Aku mau nyari 15. Nah, nggak ada. Dia bakal jadi di sini dia bakal ngasilin indeks mentok paling kanan itu 10. Indeks terakhirnya. Gimana kalau misalkan kita harus nentuin nih, kalau misalkan ID buku yang dicari itu nggak ada, bukannya malah ngeluarin nilai yang paling kanan. Itu kita tambah aja di sini pakai return 0, return min 1 gitu. Jadi kalau misalkan dia habis nyari terus nggak ada gitu kan, dia bakal ngebalikin nilai min 1. Itu tandanya dia nggak ketemu sesuai soalnya. 10. Terus ini datanya 1 sampai 10. Bukunya itu 13. Enggak, 11 dah. 11 yang mepet. Nah, apakah 11 ini ada di antara 10 buku yang ID-nya ini urut? Kita cari. Nggak ada, dia min 1. Kita cari lagi dah. 10 buku. Datanya ini. Kita cari 0. Nah, dia nggak ada dengan ID buku 0 tuh nggak ada di datanya. Terus kita coba lagi dah. 10. ID-nya ini. Kita cari contoh yang ada dah. 7. Nah, dia ada 7 ini ada di indeks ke 6. Jadi gitu. Ini gitu ya. Buat perulangan ya. Perulangan gitu bakal ngecek ke kiri apa ke kanan dulu di sini dengan cara nentuin tengahnya. Terus kalau misalkan dia itu lebih kecil berarti dia ke kiri. Kalau misalkan enggak berarti dia ke kanan. Kalau ke kiri dia itu yang tengah itu dikurangi 1, berarti yang batas yang paling kanannya di sini dia itu kan nilai tengah dari area awal, itu bakal dikurangi 1 gitu. Terus sebaliknya kalau dia itu ke kanan, batas paling kirinya dikurangi ditambah 1, jadi dia bakal geser ke kanan. Kalau misalkan mereka udah ngulangin 2 langkah ini sampai habis dan ternyata dia itu nggak ketemu, ya udah dia bakal ngasilin min 1, tanda kalau nggak ketemu. Kita percantik aja lah, kita percantik biar enak dibaca. Out dataku
si out gini. Ini bukumu. Ada di dah gini. Kita coba lagi ya. Masukkan data buku, kita punya 10 buku. Terus ID-nya ini kayak gini, dia itu harus urut ID-nya. Terus ID buku yang dicari, kita cari 5 dah. Saya ingatku ya, kalau misalkan 10 angka gini terus dia dibagi 2, dia itu bakal langsung ketemu 5 gitu. Nah kan dia ada di 4, 5 ini indeksnya 4. Ini buku ada di 4. Dan oh iya, kita coba data dari soal. Nah, bukan. Nah ini data yang di sini ya. Kita coba apakah nanti bakal keluar angka 3 kalau kita mencari nilai 7 atau ID 7. Kita panggil lagi data bukunya tadi 7, terus nih ID, kita cari 7. Apakah dia akan ngeluarin hasil 3, yaitu bukunya ada di indeks ketiga. Kita lihat. Oke, jadi di sini dia udah sesuai, yaitu buat 7 ini ada di indeks ketiga atau bukumu ada di rak nomor 3 gitu lah, sesuai studi kasus yang tadi gitu. Nah, jadi mungkin buat gitu aja ini aku pakai perulangan while, terus percabangan if, else, ada else if-nya 1, dan juga pakai library vector. Ini pakai pointer juga nih, alamat. Oke, jadi kayak gitu aja buat soal nomor 2. Jadi udah setengah jam, jadi mungkin cukup sekian dari aku. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Maaf kalau ada penjelasan yang kurang ataupun suaranya nggak kedengeran atau nggak jelas karena emang lagi nggak enak badan. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.